وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه واقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعا لأصحابه من قرأ خطوة من كتاب الله فله حسنة والحسنة بأشر أمثالها أو كما قال. Pertama, bila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan bersyukur kita akan mendapatkan tambahan nikmat dan rahmatnya pada masa-masa berikutnya. Salah satu syukur kita yaitu kita diberi panduan hidup, hidayah dalam bentuk Al-Quran. Kita siap menerima petunjuk itu untuk bisa kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga hidayah itu senantiasa dilimpahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memprakarsai pengamalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari sehingga beliau dikenal dengan Quran pelaku, Quran jalan. Kalau ingin melihat bagaimana pengamalan Al-Quran adalah bagaimana kepribadian Rasulullah SAW. Itu dalam Islam tidak bisa menjalankan Islam dengan sebenarnya tanpa melihat kepribadian Rasulullah SAW. Maka muncullah ilmu yang namanya ilmu hadis, ilmu tentang kejadian-kejadian yang dilakukan oleh Nabi, baik berupa perbuatan namanya fi'li atau ucapan namanya qauli, atau sahabat berbuat Nabi merestui tidak melarangnya namanya taqriri. Itu sekali lagi tanpa melihat, tanpa memahami tentang kepribadian Nabi sulit untuk bisa mengamalkan Islam secara utuh, secara nyata. Salawat dan salam sekali lagi untuk Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman, termasuk kita semua. Senantiasa Allah memberikan salawat kepada kita, bahkan para malaikat memintakan ampun kepada kita sampai akhir zaman, yaitu orang yang beriman. Disebutkan dalam surat Al-Mu'min maupun di dalam surat Al-Ahzab. Walladzi yusolli alaikum wal malaikatu liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur wa kana Allahu rahimah. Dialah yang telah memberikan selawat, ampunan, rahmat kepada kalian semua, begitu juga para malaikat, agar kalian keluar dari, mengeluarkan kalian dari kegelapan, kebodohan, dan ketidaktahuan tentang hukum salah dan benar, baik dan tidak, serta menjadikan kalian senantiasa mendapat cahaya, yaitu Al-Quran. Karena Allah memang sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Sering dibaca misalnya dalam surat At-Taubah ayat akhir, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum
Untuk itu sebagai wujud syukur kita, mari kita berusaha untuk memahami Al-Quran. Jangan sampai terlambat. Di tempat saya itu sering banyak orang terlambat. Ketika hidup itu dijak maca Quran air gelem. Berarti begitu mati keluarganya nak menghafal Quran suruh membacakan. Coba itu terlambat. Nalika hidup dijak baca Quran tidak mau, enggak. Tapi begitu mati meninggal, keluarganya itu mendatangkan penghafal Quran untuk membacakan Quran. Bahkan yang baca Quran itu sendirian, sampai mengajak teman. Soalnya yang mendatangkan itu ya sibuk sendiri, tidak mendengarkan Al-Quran. Banyak terjadi seperti itu. Di semacam kaset, jadi kasihan orang didatangkan, tidak dihormati, ditunggu, tapi ditinggal sibuk sendiri. Dan sekali lagi saya pesan pada Bapak jangan sampai ditiru. Walaupun baik baca Quran itu baik, tapi baca sendiri tidak ada yang menunggu, terus yang punya rumah sibuk sendiri. Nah, apa artinya itu mendatangkan orang tapi tinggal sakarpe apa Pak? Sakarpe TV. Nah, itu sekali lagi marilah kita mumpung masih hidup, ada aja mumpung hidup. Hayat tangkap kodal maut, mumpung masih hidup, marilah kita berusaha untuk menerima hidayah panduan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat ke-40 sekarang. Ayat ke-40. Apa? Al-Maidah 40. Alam ta'lam. Alam ta'lam. Alam ta'ain di Al-Quran. Berbeda dengan tak, tapi tak. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Perintahnya di dalam ardh. Merasa ardh. Tapi perintahnya di dalam. Yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Yu'adzibu man yasha'u
annallaha sesungguhnya Allah lahu mulkus samawati pemilik kerajaan langit dan bumi. Diulangi lagi berulang-ulang agar yang membaca itu terbuka hatinya, sadar bahwa pemilik kerajaan kekuasaan langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, karena pemiliknya Allah, mintalah kepada pemiliknya, jangan minta kepada yang lain. Mintalah, sembahlah. Untuk minta kepada Allah, sembahlah dulu, sembahlah Allah. Harus minta. Namun Allah sudah berjanji bahwa siapapun yang menghendaki kehidupan dunia dipenuhi, akan ingin hidup di dunia merasa hidup selama-lamanya 1000 tahun lagi dipenuhi, silahkan. Ingat ayat 30 berapa? 36 kemarin. Apa itu? Orang yang tidak percaya kepada agama Allah namanya kafir. Seandainya memiliki bumi sisinya 2 kali, kemudian diandalkan besok untuk nebus agar tidak dimasukkan ke neraka, diterima tidak? Hukum bilang tidak akan diterima. Coba dengan bayangkan itu mengambilkan kekayaan sebenarnya agar nanti di akhirat selamat, ternyata tidak diterima. Karena apa? Yang menghukumi, yang menetapkan itu tidak butuh pemilik bumi dan langit. Untuk apa Allah? Allah tidak butuh kepada kita. Kita lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus betul-betul. Seandainya jangan nekat tidak nyembah Allah, seluruh dunia tidak ada yang nyembah. Bahkan mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nekat, walau kok mesti Allah disembah. Tuhan tidak akan turun derajatnya. Atau sebaliknya, mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman orang taat, ibadah semua, rajin semua. Allah tidak akan naik derajatnya, karena Allah tidak butuh pada kita. Kita lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang orang kayak jadi merasa dunia paling sehingga mencukupkan. Aku cukup ini baik, sehingga kita banyak mendahulukan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Padahal apa yang kita kerjakan besok yang mengurus siapa? Dirinya sendiri, bukan lain. Laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Sering Pak Sunarto, Pak Effendi, bapaknya kalau imami sering baca itu laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Setiap orang akan menerima hasil dari jerih payahnya ketika di dunia, tapi juga menerima akibat daripada perbuatannya di neraka. Wa alaiha, alaiha itu akibat, menjadi beban yang membuat mereka itu menjadi sengsara. Alai dibebani. Mereka akan menerima sendiri hasil dari jerih payahnya sendiri. Bahwa nekat berbuat dosa, ya kalian akan menerima. Wa in aksam asnullah wa in satu bala. Jikalau dia berbuat baik, dia kembali pada dirinya. Kalau berbuat jelek, dia kembali pada dirinya. Maka bodoh-bodoh kembali sama kembali, baiklah kita melakukan yang baik-baik. Maka masa insya melecehkan bahasa wong kaji iki sing diunekkan baik-baik terus. Labbaik Allahumma labbaik. Kalau sing ora iso apa-apa, ora tau ngaji baik-baik terus baik-baik maksudnya agar kita selalu berbuat yang baik. Jadi salah, tapi karena
bisanya itu kerisannya mau baik di sana tolak ya buang baik terus dia tadi untuk baik ternyata maksudnya akan menjadi orang yang baik. Yu'adzibu, Allah menyiksa, memberikan hukuman man pada orang yasau yang dia kehendaki. Ingat ayat sebelumnya tentang orang yang memusuhi Allah, orang yang melakukan kejahatan. Tapi juga kalau tobat, tapi tobat kita diterima atau tidak terus memenuhi syarat, menyesal, tidak akan mengulangi, diikuti dengan perbuatan yang baik, itu namanya tobat. Minimal 3, 1 menyesal, kenapa dulu saya melakukan ini, tidak akan. Kedua, tidak akan mengulangi lagi. Yang ketiga, dihapus, karena innal hasanat yudhibnas sayyi'at dalam surat Al-Hud. Tapi juga ada hadis menerangkan wa'at bi is-sayyi'ata hasanatan tambuha. Ikutilah perbuatan salah jelek itu dengan perbuatan yang benar dan baik, pasti akan menghapusnya. Karena manusia tidak pernah lepas dari lupa dan salah, maka kita berusaha untuk menghapusnya dengan perbuatan yang baik. Maka kita disuruh ingat siapa? Ingat yang memberi, ingat yang menghidupkan, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat itu bahasa Arabnya apa? Zikir, kita sudah ingat. Kita teringat dulu itu ada yaitu setiap hari apa itu mengadakan santapan rohani dari aliran kepercayaan. Jangan eling, kita harus selalu eling. Kita eling itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia ingat, bahasa Arabnya zikir. Kita disuruh zikir, ingat bahwa kita hidup itu dikehendaki oleh Allah. Tanpa dikehendaki kita tidak jadi apa-apa. Karena kita dikehendaki Allah konsekuen menyediakan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Sekarang pertanyaannya, apakah ada yang belum dipenuhi apa yang kita butuhkan? Di dalam surat Ibrahim ada wa atakum min kulli ma sa'altum. Allah memberikan pada kalian segala yang kalian minta. Maka ada seorang perjaka yang memberikan janji kepada siapa? Perawan. Kau minta apa saja, pokoknya asal tidak minta bulan dan kan ada itu. Bahkan Nabi Muhammad pernah dihadapi oleh para Quraisy itu, para kafir Quraisy, disuruh berhenti, disuruh istirahat gantian. Sekali tempo kamu menyembah Tuhanku, sekali tempo aku menyembah Tuhanmu. Turun laku dinukum waliyatin. Tapi sampai itu ada ucapan, seandainya kalian menempatkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, selama Tuhan tidak menghentikan aku untuk berdakwah, saya tetap berdakwah, berjalan, tetap kami lakukan ajaran itu. Inilah sikap yang jantan. Nah, cara kena apa Pak? Sikap yang jantan itu apa? Sikap yang seperti itu. Sikap yang jantan, berani karena benar, takut karena salah. Wa yaghfiru, dan Allah akan mengampuni walaupun dosanya sundul langit. Asal dia itu sadar, tobat, minta ampun kepada Allah, diampuni. Bahkan sampai ada yang diskusi bahwa seandainya malam berdosa, paginya tobat diterima, paginya siang berdosa, malam tobat diterima, asal masih mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya jangan ditelan mentah terus digulung-ganan. Esok tempe sore jeli, Pak Medi tahu?
Apa? Jadi pagi berdosa, malam tobat, malam berusaha, bagaimana namanya, esok sore, esok tempe, malam apa, esok kedelai, malam ganti tempe. Jadi jangan main-main lah. Ada lagi yang disebut tomat, tobat tapi umat, tomat tidak tobat tapi umat, tahu Pak ya, tomat, tobat segera terus, tahu tomat Pak, tomat apa Pak? Kambuh, nah kambuh lagi, ya jangan itu namanya main-main. Bahkan ada yang mengatakan Allah tidak mau menerima tobat orang yang harus beriman, kafir, beriman, kafir, beriman, kafir, harus konsekuen. Jadi akan mengampuni Allah bisa, tidak mengampuni juga bisa, tergantung niatnya bagaimana. Makanya itu sangat penting, yang mengendalikan perbuatan kita yaitu niat di hati kita. Sehingga Nabi mengatakan di dalam tubuh setiap manusia itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu dipelihara dengan baik, dirawat dengan baik, maka akan muncul perbuatan yang baik. Kalau dalam tubuh itu darah itu dibiarkan naik, kena tayang, karena setiap dosa itu selalu menambah pada hati menjadi noda sampai penuh, tidak sadar, maka tidak diampuni. Maka dari itu, maka sekali lagi, kalau dalam tubuh itu naik kotor, maka yang tampil keluar yaitu perbuatan yang jelek. Apa itu? Namanya hati. Maka orang Jawa kalau pesan pada anak-anaknya atau keluarganya kalau pergi selalu pesan hati-hati. Hati ini orang siji loro. Hati-hati agar dalam hidup ini senantiasa berbuat baik. Membawa manusia dan Allah terhadap segala sesuatu akan membuat apa saja mampu. Tapi Allah tetap pengasih lagi penyayang. Ada istilah sing ngecat lombok. Lombok itu ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang tiba-tiba bisa berubah jadi merah. Jangan tidak bisa dicat nanti luntur. Tapi Allah kalau ngecat lombok itu tidak ada yang luntur. Harus merah ya, merah berjeru. Sampai orang Jawa punya istilah itu. Kita harus senantiasa tunduk taat kepada yang ngecat. Saya ngecat lombok itu apa? Mas Sidik, lombok itu apa? Nah, cabai. Jadi hidup di Jawa ada cabai sendiri namanya, dan tidak sama dengan lombok cabai. Sekarang bagaimana sikap kita kalau ada orang yang main-main dengan agama? Apakah perlu kita jotos? Ini Nabi mendapatkan pesan dari Allah. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladzina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum minal ladzina hadu samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharin minal ladzina hadu samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharin lam ya'tu. Karena ada mati baru membacanya wajan. Lam ya'tu yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'i
Monggo. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladziina yusari'una fil kufri minal ladziina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladziina hadu samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharina lam ya'tuk yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'ihi yaquluna in utitum hadza fakhudhuhu wa in lam tu'tauhu fahdharuhu wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'an ulaika alladziina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Ada panjang, monggo diulang lagi. Ya Ya ayyuhar rasul, ini pelajaran bagi kita bahwa Allah tidak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan namanya, tapi sebagai statusnya. Ini menjadi kebiasaan kita kalau memanggil Pak Presiden tidak memakai Pak Jokowi, Pak RT, bukan memanggil Pak Sony, Pak Takmir, bukan memanggil Pak Effendi. Ini membiasakan, ini Takmir saja, Pak Effendi, nah, tidak gitu caranya. Etika memanggil orang seperti Pak siapa, Pak Wati panggil Bapak Nurul, nah itu namanya sering status. Ini sudah etika bangsa kita sudah bagus, tapi dirusak dengan medsos sekarang itu sudah luar biasa, mengata-ngatai orang itu seenaknya sendiri. Ternyata dibayar untuk ngata-ngatai orang, kata orang apa? Bully. Dianggap itu dapat apa membuli orang itu zaman sekarang, untuk menjatuhkan orang yang baik agar jelek. Sampai sekarang ada seperti itu, luar biasa. Zaman demokrasi terbuka itu mulai orang
enak itu. Tapi kalau diunek-unek dilapor ke polisi diterima. Tapi kalau yang unek-unek itu dilapor ke tidak bisa diterima karena sudah ada itu tadi skenario. Ya, terus sekali lagi Nabi Muhammad zaman dulu juga ngalamin seperti itu, tapi kan belum ada alat yang canggih, tidak tersebar, hanya terbatas orang-orang tertentu. Nah, sekarang semuanya bisa melihat sampai menaiki gubernur idiot, itu luar biasa. Padahal ada orang mengatakan idiot tanpa menyebut namanya saja langsung ditangkap. Inilah hukum yang kurang berpihak pada seluruh rakyat. Sebenarnya harus semua diperlakukan yang sama, itulah namanya adil. Ya ayyuhar rasul, wahai utusan Allah, wahai utusan Allah, layak juga kau jangan sedih, jangan galuh, jangan kecil hati. Alladzina sayruna fil kufri, terhadap orang-orang yang bersegera berlomba-lomba kembali ke kafir, menambahkan kekafiran, menambahkan sikap-sikap yang tidak punya etika sedikit pun. Maka betul Anda tidak perlu diopeni. Kalau mereka diopeni, dodro, tahu dodro? Dodro tahu? Nah, cara apinya malah tambah besar. Itulah sangat bijak sekali. Tidak perlu ada orang yang munek-munek kita, memarahi kita, mempersekusi kita, menjelek-jelekan kita. Tidak perlu diimbangi. Dan mereka baru gelap. Apa yang gelap? Hatinya. Orang yang gelap hati itu bicara semaunya, apalagi dibayar. Layaklah kalian atau kamu Muhammad jangan sedih terhadap orang-orang yang berlomba-lomba kembali ke kafir, pada sudah mengatakan aku termasuk orang yang beriman. Bahkan mereka mengaku juga Islam. Kan banyak sekali, maaf ini sekedar saja. Ada itu katanya Pak Rijal. Mengocai yang jelekan orang. Ada lagi namanya Bapak Janda juga, itu kan luar biasa. Ada lagi yang namanya sirga ya, sebab yang cia-cia itu mengocai orang Islam, semuanya dijelekan. Masa ada bencana di malah melakukan, ya ada tempatnya sendiri. Ini contoh satu lagi, banyak sekali orang-orang yang orang beriman tapi sifatnya seperti sifatnya orang yang tidak beriman. Nah, orang yang tidak beriman itu namanya apa? Kafir. Minaladina, yaitu dari kalangan orang-orang yang sudah mengatakan amanna, aku percaya, beriman, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, tapi tidak percaya pada Quran. Ini banyak terjadi seperti itu. Dia ada bersyahadat, ya sholat, ya haji, tapi sikap tingkah lakunya mengabaikan kepada Al-Quran, mengabaikan pada ajaran Muhammad agar Quran ini dipahami, betul diamalkan, agar Islam itu tampil dalam kehidupan sehari-hari. Walam tu'min, tapi qulubuhum, hati mereka tidak beriman. Yang beriman di mulut saja. Itu namanya apa? Lain di mulut, lain di namanya apa? Munafik. Banyak zaman sekarang, terutama setelah reformasi ini, banyak orang-orang yang sikap tingkah lakunya justru mengaku Islam, sampai-sampai kok bisa bersaksi kan melihat, padahal kita tidak pernah ketemu Tuhan. Bersaksi berarti ada dasar
persuasi Muhammad, kita tidak pernah itu sampai bahasa itu dikeluarkan. Tidak pernah ketemu Muhammad, kenapa persuasi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Itu kan luar biasa sekali. Nah, kita yang diwarisi Al-Quran ini supaya tidak kecil hati, tidak perlu marah, tidak perlu sedih. Memang itulah sebagai ujian bagi kita. Apakah kita akan ikut mereka atau kita punya prinsip hidup oleh pegangan. Wa minal ladzina, dan dari kalangan orang-orang hadu yang mengaku Yahudi, sama'una, mereka gemar, amat suka, namanya mubalaghah di tasisi, sami untuk mendengar, sama amat suka mendengarkan. Itu bahasa Arab seperti itu. Sami'un itu mendengar, tapi sama'un amat suka mendengar. Nah, orang Jawa kata apa, Pak? Amat suka namanya apa? Apa mesti? Amat suka apa? Hobi itu dari bahasa Arab. Hobi itu cinta, suka. Jadi bahasa Indonesia menjadi hobi. Amat suka, sukanya seperti itu. Sukanya mendengarkan lil kadhib terhadap berita-berita bohong. Siapa yang buat berita bohong itu? Ini harus dipahami. Para tokoh Yahudi Nasrani itu selalu menyampaikan kebohongan. Pertama, ketuhanan saja jelas. Di dalam kitabnya ada istilah Trinitas. Kemudian disampaikan ada tentang Tuhan, bohong luar biasa. Tapi pengikutnya tetap mandu-mandu. Karena apa? Bicaranya tidak ada hentinya, tidak ada kesempatan untuk bertanya, dijejali terus ya, seperti barang salah kalau diucapkan terus-terusan akhirnya menjadi dianggap benar karena dilakukan terus-menerus. Nah, di dunia itu sekarang seperti itu pelajaran bagi kita mengerti Quran. Orang itu sering mengatakan barang yang salah sampai diulang-ulang menjadi benar. Bahasa Jawa apa Pak Caca? Pak Wati nanti lah. Salah diulang-ulang akhirnya jadi benar. Bahasa Jawanya apa? Salah tapi kaprah. Banyak seperti itu. Salah tapi kalau sudah kaprah dirubah sulitnya bukan main karena sudah kandung. Jadi kehidupan seperti itu. Maka sering mereka punya pelajaran dari walaupun salah ucapan itu terus. Akhirnya mereka percaya Tuhan begini lagi. Asalnya Tuhan melihat dosa manusia dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Musa, dosa perang, dosa bunuh-membunuh, dosa mencuri, dosa semuanya selalu berdosa. Allah sedih melihat itu. Maka Allah berpikir kemudian masuk ke perut Maryam, semut-semut dalam perut Maryam. Dan pada itu di perut Maryam terus apa sih ngurusi bumi, langit dan rezeki orang-orang itu siapa? Ini kan kalau di logika orang masyarakat, tapi mereka harus percaya. Kalau kamu percaya masuk surga. Coba bayangkan. Maka saya kamu silakan, saya mati langsung masuk surga. Pendidikan seperti itu. Beda dengan orang Islam, masih ditangguhkan, nunggu hisab, nunggu penelitian amal baik dan amal jelek. Tapi saya mati langsung masuk surga, kumpul dengan bukan bidadari, kumpul dengan Yesus di sebelah kanan Tuhan. Itulah ajaran seperti itu. Akal yang sehat mestinya bisa memahami, tapi ternyata banyak juga pengikutnya. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini justru yang sadar itu yang membacanya itu semulang dosa ada, seperti Yahya Waloni, seperti Samudra dari Jawa Timur, seperti ini Subandono, seperti
hobi apa idolanya Pak Wati sama Dewi Purnawati. Dewi Purnawati. Saya di akhirat disediakan rumah di surga. Tidak apa-apa diminta sama aset saya. Sampai seperti itu. Ya, itu yang imannya sudah kuat. Nah, kita diancam sedikit biasanya. Menurut saya, terutama istri, ketika masih pacaran siap masuk Islam, nikahin orang Islam, setelah punya anak dua, mereka kembali. Maka kembali itu bahasa Arabnya murtad, kembali lagi ke agama semula. Lah istrinya ditanya, gimana kamu ikut saya atau tetap Islam? Sudah punya anak dua, yang akan dibanggakan apa? Tidak punya pekerjaan. Dulu itu menggantungkan diri karena suaminya pejabat atau pegawai bank. Begitu dikira yang akhirnya gitu, ya sudah saya ikut saja karena takut menghadapi risiko. Tapi ada yang siap, silakan, karena rezeki itu dari Allah SWT. Apakah anak kita sudah kita tanamkan keimanan seperti itu? Nah, ini pelajaran bagi kita. Jadi mereka suka mendengarkan omongan-omongan yang dusta. Jadi misalnya pendeta-pendeta itu membawa berita dusta. Apa yang menjelaskan? Modal utamanya itu apa? Modal utama dusta. Nah, dalam Islam tidak boleh ada dusta. Dusta itu sumber kejahatan. Orang yang berbicara itu dusta, kejahatan dan kejahatan kan masuk ke neraka. Nah, Islam harus jujur. Umat Islam harus jujur, benar yang diucapkan, adil. Maka sama'una, dan mereka juga suka mendengarkan liqaumin, terhadap berita yang disampaikan kaum akharin yang lain. Berita-berita, nah seharusnya tik apa? Membacanya apa? Buah kebohong. Siti ini lah, buah. Jadi dibaca apa adanya, buah. Saya mengatakan bohong, saya buah. Kalau saya membacanya Ahok. Lalu tulisannya kan pada jumlahnya buah, kalau Ahok kan sama. Tidak apa-apa diucapkan pada buah, Ahok. Memang lam yaktu, yang mereka belum pernah ketemu, belum pernah menghadap, belum pernah berjumpa dengan kamu Muhammad. Dan kalau mereka ketemu pernah dialog, tahu persis apa yang disampaikan terhadap dusta. Kenapa begitu? Karena mereka para pendeta itu suka yuharrifunal kalimah, merubah-rubah kata-kata dalam kitab Taurat. Ini harus dibantu Allah yang pertama. Jadi mereka suka merubah kata-kata yang amin badwadi dari tempat yang sudah baik, bukan seperti dirubah. Ini ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini. Pada kira pernah terjadi dua orang Yahudi melakukan perzinahan. Oleh orang Yahudi hukumannya itu dihukum terima diarak terus dicoreng-coreng lainnya. Diarak tahu? Diarak itu bukan diubeni arak, tapi di apa ya? Diiringi orang banyak, tapi sampai dijelek-jelekan rakyatnya. Kemudian ada yang melapor pada orang, bagaimana hukumnya? Ya. Setelah itu pimpinannya datang, bagaimana belum? Alhamdulillah ada mantan pendeta,
namanya Abdul bin Salam sudah menjadi sahabat Nabi. Coba baca kitab Tauratmu untuk hukuman orang yang berzina. Jadi dia dibaca tapi ada yang ditutupi. Nah, Abdul Salam kan siapa kitab Taurat? Kamu dusta, coba buka tangan. Ternyata hukumannya sama dengan Al-Quran, yaitu dirajam. Ini yang harus diperhatikan. Juga sukanya mendengar berita dari telinga ke telinga, suka berita-berita dari mulut ke mulut, kan orang banyak itu. Suka mendengarkan, suka mendengar hukum yang sudah terbuat Taurat itu ditinggalkan, tapi hanya mendengarkan. Nah, masyarakat kita sudah sekarang kembali menjadi orang yang suka mendengarkan. Apa itu? Pengajian itu mendengarkan saja, tidak mau belajar dari kita. Teks aslinya seperti apa? Ya enggak? Kan orang bisa dengarkan 2 tahun pulang sampai ratusan, tapi tidak menyampaikan teks aslinya. Kita makanya yang baru itu Adi Jaya menyampaikan teks. Kalau menyampaikan hanya mulut, itu sering apa namanya kepleset. Keplesetnya mulut apa? Keplesetan mulut apa? Mengeluarkan kata-kata yang sebetulnya tidak ada sumbernya. Hanya itu tafsiran saja. Memang ada contoh saja, maaf. Itu contoh saja, walaupun itu menurut keyakinan kita betul, tapi tetap kurang etis. Bahwa di apa namanya, di salib, patung salib itu ada apa? Ada jinnya. Kadang-kadang kan kurang bagus, karena hanya mengandalkan dari pendengaran. Itu juga bicara yang terbuka seperti itu harus membawa data yang bagus supaya tidak salah. Al-Qurannya bagaimana, tidak bagaimana. Sebab kalau bicara sesuai dengan selera, timbul kadang-kadang kesalahan yang fatal, kemudian dijadikan bahan untuk. Tapi kalau menyampaikan teks seperti ini, insya Allah tidak akan menyimpang terlalu jauh. Komentar-komentar variasi banyak untuk memperkuat terhadap argumen yang kita pakai dalam kehidupan kita menghadapi berbagai macam fenomena yang ada. Ini yang harus kita sama'una liman akhirin, sering mendengar-dengar, suka mendengar-dengarkan yang diterima dari kaum yang lain, orang-orang umum, lam ya'tatu, yang tidak pernah ketemu dengan Muhammad. Jadi cerita-cerita tentang Muhammad itu sebagai pensihir, sebagai syair, sebagai orang gila dan sebagainya. Padahal mereka tidak pernah ketemu. Bahkan dengan Muhammad itu sebagai pembunuh, suka berperang. Padahal ketika ketemu, mereka diskusi, baru sadar bahwa Muhammad itu orangnya lembut, orangnya baik, pengampun, tidak pernah punya rasa dendam. Kalau sudah, contohnya kita disuruh memerangi itu seperti kita bangsa Indonesia yang diperangi apa Pak? Kebodohan, kemis. Itu bukan berarti perang, tapi kan mengatakan aku disuruh memerangi orang sampai mereka mengatakan syahadat, dengan sholat, bahkan zakat. Itu maksudnya memerangi dalam artian bahasa, jangan berartikan dibunuh. Ini kan kadang-kadang bahasanya seperti itu. Nah, ini demikian, dari mereka hanya mendengar berita-berita dari kaum ke kaum, dari orang ke orang yang belum pernah ketemu dengan Muhammad. Setelah ketemu baru sadar Muhammad ternyata orangnya lemah lembut, sopan, bagus. Dan mereka selalu pesan. Siapa yang pesan? Yaitu tokoh-tokoh Yahudi yang mereka selalu berpesan, kalau ada orang akan menghadap Nabi Muhammad, akan
berdialog atau menerima informasi, dipesan in util hada, kalau kamu diberi menerima ada kitab seperti ini, Taurat yang sudah dirubah, fakhudhu, ambillah. Kalau nanti seperti ini, itu sudah dibukti matem dulu orang yang akan menghadap Muhammad, sebab dianggap kalau menghadap Muhammad mesti akan tertarik karena Muhammad pandai berdiplomasi dan lemah lembut serta omongannya bisa diterima. Fakhudhu, ambillah kalau yang disampaikan seperti ini, yaitu Taurat yang sudah dirubah. Nah, sekarang kan kitab-kitab mereka kan bukan asli lagi. Kok bisa? Judulnya apa, Mas? Sedikit tahu kitabnya mereka judulnya apa? Karangan. Ya kan? Injil karangan Matius, Injil karangan karangan. Kalau itu karangan orang, nama orang, masa akan jadikan pedoman? Dan kita kan tidak ada Al-Quran itu karangan, bahkan diselaju betul-betul jangan sampai campur dengan ucapan Nabi. Ucapan Nabi saja tidak boleh masuk, apalagi ucapan sahabat. Dan inilah wa'in tahu, kalau kalian tidak diberi seperti ini, tidak beri kitab yang di bawah tangga, maka hati-hati. Sudah diotomatis, hati-hati. Kamu nanti tersihir oleh ucapan Muhammad, nanti kamu menjadi orang yang murtad, bahkan mempengaruhi orang-orang Quraisy itu tradisimu lebih baik daripada agama yang dibawa oleh Muhammad. Sekarang ada di masyarakat kita tidak boleh terpengaruh oleh Arab. Tradisi Jawa, tradisi Nusantara itu lebih bagus daripada Arab. Padahal Quran itu bahasa Arab. Coba bayangin orang kan kata bahkan mulai mosek apa yang diperbuat oleh Nabi Muhammad. Mosok ono ada gadis umur 9 tahun dikawini oleh duda yang umur 53 tahun. Kok gembira juga, sukanya bukan main. Hati saya pikir tidak sampai. Itu kan luar biasa kan? Dia menghina kepada Aisyah dan Nabi Muhammad SAW. Muhammad ya biasa seperti kita, kecilnya ya rembes, coba. Oh, tidak ada berita itu kecilnya ya rembes, tahu rembes? Nah, yang tahu rembes itu biasanya apa nih? Nah, beripat. Nah, rembes apa? Nah, itu ya ngiler. Seandainya Muhammad itu kecilnya di Indonesia, mungkin dia nyolong jamu. Coba bayangin Nabi Muhammad, pada ini peringatan Maulid Nabi, kok mereka ngelak-ngelak koreksi Nabi Muhammad, kan luar biasa. Ini yang ngomong dikatakan kiai, Pak. Coba bayangin. Lah sing dijak bicara mesti orang awam, mantuk-mantuk. Lalu tidak perlu menghormati Nabi Muhammad yang proporsional, tidak perlu sadar bahwa Muhammad bodoh baik seperti itu Pak kondisinya sekarang ini. Maka hati-hati, kalau lebih baik kita kembali ke Al-Quran dengan teks yang ada, yang dijamin tidak akan ada berubah sedikit pun sampai akhir zaman. Hati-hati. Maka Nabi Allah memberikan informasi, waman tahu siapapun yang Allah menghendaki untuk tersesat fitnah itu ketersesatan mereka, fala tamlika lahu min nawasa, maka kamu tidak punya kekuasaan, kemampuan untuk menghalangi siksa Allah sedikit pun. Kalau memang mereka sudah seperti itu, kamu tidak usah sedih. Kamu tidak punya kemampuan untuk
menghalang-halangi itu salah, itu sudah biarkan saja. Tapi kita hanya memberikan informasi kepada kita, kasih informasi pada anak cucu kita, keluarga kita, hati-hati menghadapi mereka itu sudah sedemikian rapuhnya untuk menyampaikan ajaran agama kepada kita. Ya. Orang yang model seperti itu sekarang itu sudah banyak sekali. Ulaika, mereka itu alladzina adalah orang-orang lam yuridillah, yang tidak dikehendaki Allah ayyutahhira, untuk disucikan qulubahum, hati mereka. Mereka pada hatinya sudah kotor, sudah terkontaminasi, sudah banyak debu-debu kotor yang masuk ke dalam hatinya, sehingga sulit untuk dibersihkan. Kamu rasa ini ajak-ajak orang itu rasa maksa, tidak perlu sering. Kalau ngajak orang tidak mau, kita tidak boleh sakit. Ini harus dipahami Mas Dik. Di masyarakat nanti kamu akan menghadapi tidak berbuat baik, tapi tidak mau, malah kadang-kadang munek-munek menyalahkan pada yang ngajak. Ini banyak masalah seperti ini. Lebih-lebih di masyarakat yang penuh dengan tradisi itu diajak menjalankan agama itu. Kita sudah punya tradisi yang lu tahu terbaik. Ngapain kita datangkan untuk tidak mengatakan datangkan ajaran agama, mengatakan ngapain kita datangkan tradisi Arab? Di Al-Quran itu termasuk bagian dari tradisi Arab. Luar biasa tuh. Kalau kita tidak sadar bisa juga terpengaruh. Oh benar ya. Akhirnya yang berbau Arab ditolak. Padahal Quran itu bahasa Arab. Dan mereka juga pernah ngaji bahwa Nabi pernah bersabda, akhirul Arab, cintailah Arab. Risalah saya karena 3 perkara. Satu, li'anni Arabin, karena saya orang Arab. Cintai pada Nabi, dengan mencintai Nabi berarti kita mencintai Arab. Tidak semua Arab itu jelek, cintai pada Nabi. Yang kedua, wal Quran atau wa kalamullah Arabiyyin, dan Quran firman Allah itu juga bahasa Arab. Yang ketiga, wa kalamullah ilaikum fil jannah Arabiyyun, Allah besok berbicara dengan kalian pakai bahasa Arab. Dengan kita-kita ini nanti kalau di surga bisa bahasa Arab. Maka mulai sekarang masuk Quran selalu memakai bahasa Arab. Lah kita ingin mengerti bahasa, dibacalah terjemahnya. Sekarang pemerintah dulu sudah banyak membuat terjemah. Nah, kita cocokkan terjemah ini dengan uraian yang bisa kita terima dari tafsir-tafsir itu. Jadi orang-orang yang modelnya seperti itu, hatinya tidak akan bisa bersih, apalagi setiap hari dimasuki oleh informasi-informasi yang dusta tadi dari pendeta, dari isinya itu dusta, terus tidak pernah menyampaikan yang benar. Maka ada yang sadar seperti Yahya Waloni, kancane temane pernah apa Pak Di masih di Yahya Waloni tahu? Yahya Waloni. Nah, itu kan Pak Di Sidik ya. Keras sekali orang Sulawesi Utara itu orangnya keras-keras seperti itu. Tapi ya ada baiknya kalau tidak ada seperti itu, kita kadang-kadang tidak sadar. Nah, kiai-kiai Jawa itu tidak ada yang sekeras itu. Maka kita mendatangkan kiai dari Sumatera yang agak keras seperti Pak Effendi. Jadi orang Jawa itu lemah karo lembut. Nanti digunakan apa ya? Simplek menjadi ketrek, jadi wali, jadi ujung-ujungnya jadi wali digunakan apa? Diopok, dibakar. Ini yang Pak Effendi supaya tahu, jadi masyarakat Jawa itu suruh keras-kerasan itu tidak berani. Namun ada untuk mengeraskan orang Jawa itu
sangat mudah dibakar dengan sama-sama. Nah, saya kecil dikatakan leader, pegang antara dua kaki, dua paha, apa itu? Dua paha itu di antara dua paha itu apa mesti? Lanang tenang orang. Nangisan berarti tidak jantan. Itu sampai ibu saya yang memberikan pelajaran itu. Jadi, pegang antara dua paha. Ada enggak? Kalau tidak ada, jadi saja jadi pembentuk, jadi sampai itu, sampai seperti itu memberikan motivasi anaknya jangan cengeng. Tahu ya Pak, cengeng. Nah itu nangisan, penakut. Wa mayyuna ulaika lahum fid dunya khizyun. Mereka itu di dunia juga terhina karena keyakinannya yang salah itu, terhina oleh coba manusia membuat patungnya disembah, terhina dan dihina oleh jin atau setan, terhina sekali. Masa patung dibuat sendiri disembah? Coba jangan melihat apa itu, kalau di kelenteng apa pakai lidi yang diobong. Coba bayangkan ya, masa pernah lihat kan? Lidi diobong dengan menyembah patungnya siapa tuh? Kongfucu. Kita memohon kepada tidak memohon kepada Allah, rendah sebenarnya, direndahkan oleh dirinya sendiri, berusaha sendiri. Tapi ingat, tidak hanya rendah dirinya, walau dan bagi mereka fil akhirati, di akhirat kelak ada siksa saja, alimun yang aku di akhirat kelak ada siksa yang sangat berat. Kita lanjutkan. Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suf wa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'an wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suf wa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'an wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Ulangi lagi. Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suf wa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'an wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Sama sifat orang-orang munafik, termasuk orang-orang mengikut Yahudi Nasrani, itu suka mendengarkan cerita-cerita dusta. Maka mereka kalau dilepas isi dunia itu dusta semua, karena dilepas, dibebaskan, dibiarkan.
isinya itu apalagi didanai untuk membuat berita dusta. Sekarang itu banyak seperti itu. Alhamdulillah. Maka kita yang tidak tahu cara seleksi berita itu kadang-kadang terjebak juga ikut menyebarkan berita dusta karena tidak tahu. Kalau tidak tahu insya Allah dimaafkan. Tapi kalau tahu bahwa itu berita dusta disebarkan, maka itulah baru kita terkena hukum dosa, salah. Akal masuk, mereka suka makan barang-barang hal-hal yang haram. Biasanya masalah suap, terutama mereka tuh sampai membuat rekayasa agar mendapatkan uang yang banyak. Dikatakan bahwa ketentuan kalau ingin diampuni dosamu, kamu harus menyerahkan harta kekayaanmu 10%. 10% secara bersih kekayaanmu. Benar, saya yang punya itu seperti harta mall, 10%-nya berapa? 1 orang. Ini yang ada juga. Jadi mereka itu makan barang sampai ada non-sewa, sekedar tahu saja. Ada BLBI, ada uang ini, Jiwasraya gitu. Bagi mereka itu biasa, tidak apa-apa. Dibawa lari ke luar negeri itu biasa mereka, sebab mereka akan suka makan barang haram. Ini harus dipahami. Kita ada orang sadar dianggap seperti YDB, mereka ditolong, ternyata mereka nyimpan uangnya di luar negeri, padahal itu tidak rugi, tapi itulah namanya BLB itu menjadi bahkan kekayaan negara kita, termasuk harta-harta negara kita menjadi hilang semua karena mereka jaga biasa makan haram itu biasa. Sekarang kita kan takut harta anak yatim saja takut, makan zakat saja takut. Tapi mereka biasa semuanya dianggap halal karena mereka tidak punya hukum, tidak ada hukum agama halal dan haram, dan tidak ada jaminan masuk neraka karena kesalahannya, karena sudah ditanamkan bahwa orang mereka itu pasti masuk surga karena sudah ditebus. Paham tidak Pak? Mereka punya ditebus itu sudah, sehingga mereka berbuat salah itu, dosa itu, tidak membunuh orang tidak apa-apa. Itu hati-hati kita, sekedar tahu saja Pak. Namun jangan perempuan tidak perlu lagi, ini pelajaran bagi kita sendiri untuk menjaga diri jangan sampai, dan kita mampu istilah ikan itu walaupun berenang di air yang asin di laut, tapi badan kita tidak asin. Coba cerita saja ikan dari laut itu di asin tidak? Asin itu kalau sudah dibawa oleh para nelayan, dicampuri garam baru asin, kalau diarani ikan asin. Jadi mama dimakan apa adanya dari laut ya tetap tamar. Nah inilah hidup kita, supaya kalau sudah berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik itu kita jangan sampai membaur menjadi ikut-ikut. Fa'in ja'uka, kalau mereka datang kepada Muhammad membawa perkara masalah, kan jangan tergiur. Nah, hakim-hakim kita kadang-kadang tergiur. Mereka memang sukanya seperti itu Pak. Saya zaman dulu mengajarkan supaya selamat, hakimnya jaksanya polisinya dibeli semua. Biasa, maka maaf, Cina kalau punya perkara tidak pernah kalah, mesti gimana? Tidak pernah ada. Inilah yang harus dibahas, karena mereka memang berani keluarkan. Pada pepatah kalah uang aja nanti kalah uang, uangnya gimana? Ini harus dipahami, yang terjadi di masyarakat merupakan pencerminan dari perbuatan mereka. Maka
Maka Al-Quran ingin membersihkan pola pikir yang sudah kandung seperti itu difilter, jangan sampai kita terpengaruh. Fahkum bainahum, hukumilah, tetapkanlah hukum antara mereka dengan adil. Atau kamu berpaling, tidak usah menghukumi atau menetapkan atau mengadili mereka. Dan kalau diadili, walaupun diadili dengan benar, dengan ingat, hakim yang memutuskan perkara Ahok, bagaimana kalau sampai diserang sana sini, coba bayangkan. Bukan bahkan Anies jadi itu dikatakan itu kena karma, ada bahasa dianggap karmanya. Ya luar biasa lah, itu bahasa mereka seperti itu Pak. Jadi jadinya merasa kaget. Sukanya itu pokoknya orang yang benar, yang mengikuti Islam, mengikuti ajaran Islam harus dihancurkan. Itu pola pikir mereka. Zaman dulu sampai nanti Allah mengutus utusan 124.000 untuk manusia, untuk meluruskan agar mereka hanya berpegang pada ajaran Allah. Apa bisa? Karena ini manusia dipengaruhi oleh pola pikir nafsunya sendiri. Jangan terlalu berharap. Tapi inilah lahan lahan perjuangan kita. Kalau tidak ada seperti ini, kita tidak akan mampu menghadapi. Kita dibekali Al-Quran supaya tidak kaget menghadapi orang-orang yang tipenya seperti itu. Mas Sidik, jangan takut. Ya, orang Islam tidak boleh takut, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini informasi Al-Quran. Wa itu seandainya kamu berpaling dari mereka, tidak mau menghakimi, tidak mau memutuskan hukum dari mereka, karena punya pertimbangan khusus, kalau diputuskan nanti tetap tidak benar, walaupun sudah adil tapi tetap mereka tidak puas, bahkan hakimnya unek dijelek, dicari kesalahan terus sampai hakimnya dulu ini gitu. Masa-masa lalu yang mungkin kita kan tetap punya masa lalu, ya Pak ya. Setiap orang punya masa lalu. Siti punya masa lalu tidak? Ya. Dan masa lalu kadang-kadang ada yang baik, ada yang jelek. Nah, yang jelek itu dikorek terus nanti untuk menjatuhkan. Kalau orang Islam seperti Mas Anies itu orang cari terus, coba masa lalunya apa. Dan kalau tidak bersih, jangan berharap bisa menghadapi mereka. Insya Allah kalau yang bersih bisa. Ini yang harus dilakukan. Fala yadur tasya, mereka tidak akan membahayakan kamu selama kamu benar. Maka betul Pak Anies itu bicara, kalau saya mau penny, apa itu mau penny itu apa? Apa? Tidak mau penny omongannya wong jelek-jelek, ngimbangi atau mengkonter mereka bekerja. Di sini hanya bantah-bantah terus. Padahal tugasnya gubernur atau eksekutif itu bekerja. Nah, mereka memang pekerjaannya dan mereka disewa untuk menjelek-jelekan itu. Dan itu sekali lagi betul kata sekarang kita tetap ada pepatah menggonggong apa Pak? Apa Mas Sidik? Ya menggonggong apa? Haji menggonggong, kafilah tetap. Jadi berjalan saja. Kita punya program, punya kerja, jangan sampai kurang. Namun wa in hakamta, kalau kamu memang kamu menghukumi kepada mereka, fahkum, maka hukumilah, tetap kalau kebaikan antara mereka berhusni dengan adil, seadil-adilnya. Kalau tidak adil bisa jadi bahan untuk menjatuhkan kamu. Karena inna Allaha yuhibbul muqsitin, Allah sangat suka kepada orang yang berbuat adil, menegakkan kebenaran. Ini intinya itu menegakkan kebenaran. Karena
sebelumnya tidak sampai pada ain kurang satu. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri bersama dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah.